Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tutorial AKS Simakom. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan menu jurnal pada modul bendahara ya. Ini fungsinya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi menu jurnal ini nanti korelasinya dengan laporan neraca ya. Ini di dashboard ada laporan neraca sebelah kanan, atau nanti di menu laporan kemudian neraca ya. Nah, untuk neraca ini baru sebagian yang harus datanya ini by system ya. Contohnya ini adalah untuk aset lancar yang merupakan kas tunai, kas bank, piutang, penerimaan pembayaran siswa belum di store, kemudian tanggungan siswa yang belum dibayar, kemudian hutang. Nah, ini data-data keuangan yang merupakan by system aplikasi. Contohnya kas tunai ini adalah merupakan kas yang merupakan hasil transaksi bendahara ya. Begitu juga dengan kas bank, ini juga di sini ada monitornya juga. Ini merupakan hasil dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bendahara. Begitu juga dengan piutang. Nah, kemudian untuk penerimaan pembayaran siswa belum di store ini juga link dari modul admin atau teller ya. Sehingga ketika ada penerimaan pembayaran siswa dan belum disetorkan ke bendahara melalui sistem store teller, ini masih ada catatannya di neraca. Kemudian juga tanggungan siswa yang belum terbayar ini merupakan aliran data dari modul admin atau teller ya, di mana siswa-siswa yang punya tanggungan dan belum membayar sejumlah sekian. Itu juga dengan hutang, ini dari modul bendahara ketika bendahara melakukan transaksi hutang. Nah, adapun yang lain, data yang lain misalnya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan persediaan, misalnya ini karena aplikasi ini masih fokus pada perbendaharaan ya, keuangan, maka ini masih dilakukan secara manual jika kita menghendaki neraca dengan data yang lebih luas. Contohnya misalnya kita dari keuangan bendahara itu untuk belanja almari misalnya. Nah, ini agar nilai almari itu tercatat di aset atau di peralatan dan mesin ini, maka kita lakukan penjurnalan. Nah, contohnya misalnya ya, kita jurnal kita misalnya sekolah membeli almari misalnya. Almari besi misalnya. Ini misalnya harganya 2.500.000. Tanggalnya ini ya, ini aja apa. Nah, coba kita lihat, cek di neraca. Nah, maka di neraca akan ada nilai sejumlah yang kita input di jurnal manual. Begitu juga ketika punya tanah, nanti juga bisa diinput di jurnal manual atau gedung dan bangunan apabila kita menghendaki data aset tersebut masuk dalam neraca kita. Nah, begitu juga misalnya ada kewajiban lainnya ya. Ini makanya jenis-jenis jurnal manual kita bisa lihat di ini saat tambah ada pilihan jenis jurnal. Jadi ada yang bisa kategori aset tetap atau aset lancar. Termasuk ini juga bisa diakomodir misalnya kas tunai, kas bank, meskipun sudah bagian dari kalkulasi, tapi untuk koreksi misalnya kita bisa lakukan lewat jurnal. Begitu juga dengan aset lancar, aset lainnya, dan kewajiban dan hutang. Contoh lagi misalnya
Nah, penyusutan ya mungkin di tadi almari. Kemudian di akhir tahun ada penyusutan, ya tetap kita lakukan dengan pilihan barang yang sama, jenis yang sama. Misalnya ini ya, misalnya penyusutan peralatan dan mesin. Misalnya penyusutannya 50.000. Nah, maka nanti ini akan mengurangi nilai aset, ya. Oh maaf, ini tadi bukan plus tapi minus ya, bukan kita edit ya, kita edit ini. Kalau untuk penyusutan ini minus nilainya. Nah, sehingga nilai aset akan berkurang. Jadi itu untuk fungsi dari jurnal manual ini hanya terkait atau terkoneksi dengan data neraca pada laporan bendara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.